Nah, halo. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal-soal UAS Kimia Organik yang semester 2 untuk kalian ya, untuk kalian yang UAS. Jadi ini berdasarkan bank soal. Kalian bisa lihat. Nah, ini ya bank soalnya. Jadi pertama-tama ini kita bakal ngebahasnya kira-kira ada 8 senyawa ya. Ada ether, ada alkohol, terus ada aldehida, ada keton, ada asam karboksilat, ada ester, ada amina, sama ada benzena. Nggak bisa dibawain. Nggak bisa dibawain. Nah, ini. Nah, ada benzena ya. Oke. Pertama nih, ada tersier butil fenil ether. Nah, ether itu dia rumus umumnya kayak begini. R O R. Jadi ada oksigen di tengah-tengahnya ya. Kalau misalnya kayak begini, ini tuh dia namanya nama trivial ya, bukan nama IUPAC teman-teman. Kalau misalnya nama IUPAC dari tersier butil vinyl ether itu berarti jadinya 1,2 dimetil etoksi benzena. Nih, coba kita gambarkan ya, tersier butil vinyl ether. Tersier butil itu kan nama IUPAC buat yang seperti ini. Ini adalah tersier butil. Ya, ini ada H-nya di sini. Ini hanya 3, ini hanya 3, ini juga hanya 3. Ini nggak ada H ya, ini elektron valensinya udah kepake semua. Di sini O sama fenil. Fenil itu kan alkil dari benzena ya. Seperti ini. Kayak nggak kelihatan ya. Ini oksigen ya teman-teman. Oh, nah kayak begini ya, tersier butil, fenil, dan dia adalah ether gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin ini dalam senyawanya namanya jadi senyawa IUPAC gitu ya. Ini kan namanya nama trivial nih, tersier butil vinyl ether. Tapi kalau misalnya nama IUPAC-nya itu dia harusnya jadinya 1,1. Kita sebutin alkil yang ini dulu ya. 1,1 dimetil dimetil ini 1,1 dimetil etil ya. Enggak dimetil etil. Dimetil etoksi benzena. Jadi kalau misalnya dalam tata nama ether, dia tuh yang disebutin itu si alkilnya dulu yang lebih sedikit, yang lebih kecil daripada si senyawanya. Jadi ini nggak bisa gerak mouse-nya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya dalam senyawa ini yang lebih kecil itu kan yang alkil yang sebelah kanan nih. Yang ini ya, ini lebih kecil. Karena dia C-nya aja cuma 4 gitu. C satu lagi. Ini C-nya aja cuma 4, sedangkan ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ini akan menjadi alkil bersamaan dengan si oksigennya gitu. Jadi ini akan menjadi alkil ke benzenanya. Makanya kita bakal sebutin kayak 1,1 dimetil etoksi. Kalau misalnya udah di sini berarti namanya jadi etoksi gitu ya. Ini kan di sini 1, 2, ini kan etena ya. Kok etena? Etana. Terus dia berikatan ini di yang cabang pertamanya ada metil, ini ada metil. Jadinya dimetil, ada 2 metil di dalam satu etana, dimetil 1,1 dimetil etoksi karena etana kalau misalnya dia di ether jadinya etoksi. Etoksi itu ngambilnya dari ini ya alkoksi. Jadi alkohol oksigen gitu. Nah, jadi namanya jadi etoksi sama aja semuanya juga ya. Jadi metil juga jadi metoksi, propil juga jadi eh
Aku nggak tahu propil jadi apa. Tapi kalau misalkan, butana jadi butoksi kayak gitu loh. Jadi ditambahin tinggal di belakangnya ditambahin aja oksi gitu, karena di sini ada oksigennya. Dia adalah alkil yang mengikat ke ini ceritanya ini adalah rantai utamanya. Jadi di metil ada 2 metil, etoksi etoksi ada oksigennya berikatan ke benzena. Jadi 1,1 dimetil etoksi benzena gitu. Bentar dihapus dulu. Oke. Terus yang kedua nih. Yang kedua itu ada 1,4 butana. Kalau misalnya kayak gini juga kita harus menggambar si ininya dulu ya, butana, dan ini ada oksinya udah pasti ether ya, udah pasti itu adalah senyawa alkoksi alkana gitu. Nah, kita gambar dulu si butananya. Butana itu kan 4. Ini hanya aku nggak perlu gambar ya teman-teman, soalnya ya kalian juga bisa bayangkan sendiri lah. Ada 1,4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 lah ya. Dimetoksi itu berarti dia ada oksigennya dan ada metil di sini. Ini juga sama, ini ada oksigennya dan di sini ada metil. Gitu. Jadi begini ya gambarannya. Ini kalian bisa gambar juga jadi garis lurus. Bisa juga. Ini kayak aku ngegambarnya ke bawah gini biar kayak kebayang aja. Bisa digambar jadi kayak garis lurus gini ya. 1, 2, 3, 4. O CH3. Bisa jadi kayak garis lurus gini juga boleh-boleh aja. Gitu. Oke. Lanjut ke yang nomor 1C. Soal 1C. Dia 1,3 propanadiol. Kalau misalnya belakangnya udah diol, itu pasti alkohol. Itu sudah pasti gugus alkohol. Alkana dengan ada gugus hidroksinya, jadinya alkohol. Gitu. Nah, 1,3 propanadiol sama gitu juga. Propananya dulu, kalau misalnya diol kan berarti ada alkoholnya gitu ya. Propananya dulu kita gambar. Jadinya propana 1,3 berarti di sini sama di sini kan. Ada apa? Ada hidroksi. Karena ada di berarti kan 2 diol. Ada 2 gugus alkohol gitu. Ini sama aja ya. 1, 2, 3. Ini 1,3 propanadiol. Lihat ya. Berarti so far yang nama trivial itu cuma 1, yang ini. Sebenarnya ini juga menurut aku ini bukan proper ya, nama trivialnya juga ini tidak proper. Kalau misalnya mau kayak nama trivial yang bener-bener itu nama trivial tuh harusnya jadinya tersier butil, bener, bener deng, tersier butil vinyl ether, iya, sorry, bener, ini sudah proper. Oke, ini berarti nama trivial, yang A itu nama trivial, yang B itu nama IUPAC, yang C juga IUPAC ya. Terus ini jika dilihat dari strukturnya ether merupakan turunan dari alkohol, berikan penjelasannya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, pasti mau tahu ya, kan mau puas. Jadi kalau misalnya kalian melihat struktur ether itu kan kayak begini. O R. Nah, sedangkan alkohol itu kayak begini. Nah, gimana caranya teh buat dari sini, dari struktur yang kayak begini, berubah jadi struktur yang kayak begini? Yang perlu kita hilangkan apa? H-nya dong. Diganti menjadi R. Kalau misalkan sebuah senyawa direaksikan dengan cara menghilangkan H-nya, berarti dia namanya reaksi dehidrasi. Mana? Maaf. Reaksi dehidrasi. Gitu. Jadi kalau misalkan dilihat ya,
Kan jika dilihat dari strukturnya, ether merupakan turunan dari alkohol. Betul, karena kalau misalnya kalian lihat ini, si struktur alkohol kayak begini, kita tinggal ngilangin H-nya doang, kita ganti pakai gugus yang lain. Jadi si alkohol ini tinggal dehidrasi, terus dimasukin gugus yang lain, jadinya ether, gitu. Jadi, ya cuma gitu doang sih prinsipnya ya. Jadi kalau misalnya dia kayak, "Ether turunan dari alkohol," betul, kita harus bikin alkoholnya dulu, baru kita bisa dapet si ethernya, gitu. Jadi kita nggak bisa ya tiba-tiba kayak, "Ether muncul," tiba-tiba ada peri ether gitu, nggak mungkin, ya. Pasti kita bikin alkohol dulu, alkoholnya didehidrasi, dimasukin gugus, gugusnya apapun ya, kayak mau gugus, metana bisa, etana bisa, jadi kan metoksi atau etoksi juga bisa. Itu, baru bisa jadi ether, gitu. Terus, sebutkan kegunaan senyawa alkohol dan ether dalam bidang pangan. Mungkin, teman-teman di sini taunya kalau misalkan ether itu alkohol itu, buat minuman atau buat, eee hand sanitizer buat sanitasi, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di industri pangan, sebenarnya kita tuh banyak banget kegunaannya dari alkohol. Bukan cuma untuk minuman yang bisa memabukkan, tapi alkohol itu bisa juga untuk jadi pelarut, beserta dengan ether juga jadi pelarut. Aku jelasin ini ya, aku jelasinnya samping-sampingan, aku jelasin satu-satu. Kalau misalnya alkohol, itu kita bisa bikin dia jadi pelarut yang semi polar. Karena alkohol itu jadi kalau misalnya kalian lihat nih, coba aku gambar juga ya, aku gambar juga. Jadi alkohol itu kan dia strukturnya seperti ini tadi, kayak begini ya. Nah, yang ini, gugus yang hidroksinya ini, dia tuh, gugus hidrofobik atau, gugus yang, eee gugus hidrofilik, gugus yang suka sama air. Sedangkan gugus yang alkilnya ini adalah gugus hidrofobik, gugus yang tidak suka air. Makanya alkohol itu bisa kita bilangin sebagai senyawa yang amfifilik. Amfifilik itu bisa senyawa yang bisa berikatan dengan senyawa polar dan non polar, gitu ya. Jadi kenapa alkohol ini kayak, wah, seneng banget dipakai di industri pangan untuk mengekstraksi, untuk pelarut, dan segala macam, karena dia bisa melarutkan keduanya. Dia bisa ngelarutin yang non-polar, bisa ngelarutin yang polar. Contoh aplikasinya mungkin ya, teman-teman biasanya suka ngelihat ekstrak vanila atau bikin kayak mau ngeekstrak minyak atau mau ngelarutin minyak nih. Misal kita, mau bikin antioksidan dari kulit manggis, kan cuma mau antioksidannya aja kan yang kita ambil. Nah, antioksidan ini bisa dilarutin pakai alkohol, biar si antioksidannya aja yang keambil. Manggisnya dan segala macamnya, selulosanya tidak perlu kita ambil, gitu. Nah, jadi fungsinya alkohol itu untuk melarutkan, gitu. Jadi bukan cuma buat mabuk-mabukan doang ya, alkohol itu buat melarutkan kalau misalnya dalam industri pangan. Gitu. Dan ether juga sama, ether juga untuk melarutkan juga. Tapi kalau misalnya ether, karena dia si gugusnya seperti ini, karena bentuknya seperti ini, dia kan nggak ada ini ya, nggak ada hidroksinya ya di sini. Berarti ini semuanya, ini gugus-gugus yang dia punya, ini semuanya tuh hidrofobik. Makanya dia dipakainya biasanya cuma untuk melarutkan, senyawa-senyawa yang nonpolar, kayak misalkan minyak gitu ya. Kayak kalian kan kebanyakan, eee misal kita mau ngambil minyak ikan, kan nggak mungkin minyak ikan tuh apa sih, minyak ikan kan bukan yang kita ngegoreng ikan terus itu si minyak penggorengannya itu minyak ikan, bukan. Tapi di dalam ikan itu ada lemaknya. Lemak ini yang mau kita ambil dari ikannya. Nah, gimana caranya nih? Kita larutin pakai ether gitu, biar si minyaknya ini keambil dari si ikannya. Jadi gitu ya, fungsinya untuk pelarut. Lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan reaksi pembentukan aldehida dan keton dari suatu alkohol. Nah, kalau yang ini mungkin, teman-teman harus ngerti, prinsip dari alkohol tuh ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Aku bantu, ada ininya, ada fotonya, kalau misalnya kalian mau cari di Google juga bisa.
Kalau misalnya mau es-es dari sini juga boleh kalau misalnya nggak ngeblur. Jadi, ada yang namanya primary alcohol, terus ada secondary alcohol, ada tertiary alcohol. Basically ini tuh cuma ini aja, C yang berikatan sama OH-nya tuh terikat sama berapa gugus sih. Kalau misalnya yang primary, itu dia cuma keikat sama satu gugus. Kalau yang secondary ya 2 gugus, kalau misalnya tertiary ya 3 gugus gitu. Ketika primary alcohol, alkohol primer yang berikatan cuma satu gugus doang, dioksidasi, dia akan menjadi aldehida. Ketika oksidasi lagi, dia akan menjadi asam karboksilat. Sedangkan kalau misalnya keton, kita mendapatkan keton itu dari alkohol sekunder. Ketika dioksidasi, dia jadi keton. Mungkin teman-teman bisa ngeliat dulu ya di sini. Nah, oke oke, paham paham. Dioksidasi itu berarti kan O-nya dihilangkan gitu ya. Oke, paham ya? Ini konsepnya jadi dioksidasi, jadi dioksidasi lagi, ini dioksidasi lagi. Kalau ini nggak bisa dioksidasi ya, alkohol tersier tidak bisa dioksidasi karena apa yang mau dioksidasi ini sudah tidak ada gugusnya di sini untuk dioksidasi, gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Berikan pandangan saudara mengenai sifat aldehida di dalam bidang pangan. Mungkin kalau misalnya disuruh kasih opini, kalian bisa kasih opini sendiri. Tapi untuk menjadi bahan ya, untuk menjadi konteks, untuk menjadi pertimbangan, mungkin kalian tidak tahu apa itu senyawa aldehida dalam bidang pangan dan apa yang dimaksud oleh Pak Willy. Kalau misalnya dosen aku kan dulu Pak Willy. Apa yang dimaksud dengan Pak Willy? Tentang penyalahan aldehida. Dia tuh ada senyawa spesifik yang Pak Willy ingin ingin kita katakan, yaitu apa? Betul, formalin atau formaldehida. Jadi formaldehida itu adalah eh pe ini ya, apa? Pengawet, tapi bukan pengawet untuk makanan, pengawet untuk betul, pengawet untuk mayat, pengawet untuk hewan bisa, pengawet untuk manusia juga bisa. Jadi kalau misalkan nama Ayupeknya itu tuh dia namanya Alkanal. Tapi kalau misalkan nama trivialnya mungkin kalian bisa bisa taunya dari asam format atau formalin atau formaldehida. Nah, jadi itu konteksnya aja ya, itu bahan dasarnya aja. Kalian bisa kasih opini sendiri mengenai si formalin ini yang dipakai ke bahan-bahan pangan instead of makhluk hidup gitu, instead of ngawetin mayat atau ngawetin hewan gitu. Terus yang ke 2B, jelaskan manfaat dari senyawa aldehida dan keton dalam bidang pangan. Nah, jadi kalau misalnya yang belum tahu nih, teman-teman, aldehida sama keton itu adalah senyawa-senyawa yang biasanya ada di flavor. Jadi, gimana maksudnya senyawa-senyawa yang ada di flavor nih? Kalian kalau misalkan makan sebuah buah atau sebuah rasa, misal kayak rasa karamel atau rasa stroberi, itu kan gak mungkin semua brand itu pasti ngeekstraknya dari stroberi asli, atau mereka bikin karamel dulu, terus baru dimasukin ke dalam susunya jadi susu karamel, belum tentu. Banyak orang-orang yang nama pekerjaannya itu flavorist, membentuk sebuah senyawa-senyawa yang menyerupai ke senyawa-senyawa aslinya. Jadi misal kayak, eee, senyawa pisang nih, rasa pisang, kan nggak mungkin ya kita selalu mengekstrak pisang terus-terusan, pisang bisa oksidasi, warnanya jadi jelek. Terus kalau misalkan kita nyimpen pisang kebanyakan, jadinya busuk, kan pisang cepet banget busuknya. Nah, jadi para flavorist ini eee, membuat membuat senyawa-senyawa yang mirip rasanya kayak pisang, yaitu apa, isoamil dan eugenol, kayak gitu. Nah, si aldehida dan keton ini kebanyakan senyawa-senyawa flavor itu kebanyakan bentuknya aldehida dan keton. Jadi mungkin kalian bisa pakai ya, itu aldehida dan keton itu adalah senyawa-senyawa yang, ada di flavor makanan. Kalau misalnya aldehida itu biasanya, banyaknya di flavor-flavor rempah, flavor-flavor buah. Kalau misalnya keton itu biasanya di flavor butter, susu, terus roti. Tapi, kalau misalnya fun fact ya, ini fun fact doang, bau badan kita pun itu senyawa keton, gitu. Terus
Lanjut ke soal nomor 3, ini gambarkan A sampai B dan berilah nama struktur dari C sampai E menurut sistem IUPAC. Jadi ini bukan trivial ya. Ini udah masuk ke asam karboksilat, udah noat-noat gini pasti asam karboksilat. Kalau enggak kalau misalkan ya udah asam noat ini pasti asam karboksilat. Jadi, aku cukup mengerti ya kenapa ini asam karboksilat dan ester itu disatukan, karena mereka tuh cuma bedanya di asam doang. Kalau misalkan ester, itu pasti tidak ada asamnya, langsung aja kayak alfa kloroheksanoat, itu udah pasti ester. Tapi kalau misalkan, asam karboksilat, dia pasti ada asam di depannya. Jadi kalau misalkan kalian udah ada asam nih di depannya, itu udah pasti asam karboksilat, gitu. Nih, asam karboksilat kita gambarkan ya, yang asam karboksilat. Ini tidak perlu dihiraukan dulu, yang perlu kalian hiraukan ini, si ininya dulu, heksanoat. Ini, kalian cari si nama alkananya dulu ya, yang kalian cari yang kayak metil, etil, propana, butana, yang gitu-gitunya dulu yang kalian cari. Heksan berarti 6. C-nya 6. Terus apa lagi? Ini asam karboksilat. Oke, asam karboksilat berarti di sininya ada COOH. Terus apa lagi? Alfa kloro. Alfa kloro itu berarti dia ada di nomor 1 setelah gugus fungsi yang ini. Jadi gugus fungsi apapun, kalau misalkan kayak, eee, gugus fungsi yang lain misal kayak aldehida atau gugus fungsinya yang kayak, eter kayak gitu. Pokoknya setelah gugus fungsi ini, di sini itu berarti ini alfanya tuh di sini, setelah yang ini ya. Jadi mungkin bisa disederhanakan dengan dia ada di C kedua gitu, karena pertamanya kan ada di gugus fungsi kan. Ini satu, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kloronya tuh di sini nih. Ada klornya di sini, Cl. Ini ya, kayak begini ya. Jadi, di sininya ini ada, asam karboksilatnya, ininya heksana, dan ini ada kloro di C kedua, gitu. Lanjut ke yang B. Yang B ini juga sama, asam karboksilat. Apa yang kita cari dulu? Betul, nama etananya. Ini ada penta. Penta berarti 5. Terus apa di sini? 2 etil. Kita gambar dulu ya si asam karboksilatnya. Karena ini asam karboksilat. Dan 2 etil. Bener ya? Ini 1, ini 2, di sini ada etil. Gitu. Jadi cukup mudah ya? Cukup mudah kan? Nah, terus di sini nih. Ini sama lagi. Ini juga pasti asam karboksilat nih kayak begini. Kelihatannya, tapi bukan. Karena di sininya nggak ada OH. Di sini kan ada OH, di sini tidak ada OH. Berarti bukan asam karboksilat, tapi ester. Sama ya tata namanya, yang tadi aku bilang, kalau misalnya ester sama asam karboksilat, itu namanya mirip-mirip. Tapi ester nggak ada asamnya, karena dia kan nggak ada hidroksi ininya ya. Lanjut. Aduh nggak kelihatan. Nah, sini aja lah ya. Ini kalau misalnya kita lihat, dia si rantai panjang utamanya nih, kita harus cari dulu di sini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, sama yang di sini ada satu lagi di sini. Jadi kalau misalnya di ester, itu sebenarnya kita, agak berbeda ya tata namanya. Jadi kita dibagi jadi 2 part kalau misalnya di ester. Ini dibilanginnya adalah yang di depan O, dan ini adalah di belakang O. Jadi kan dia dipisahkan oleh oksigen di sini kan. Ini adalah di depan oksigen, ini di belakang oksigen. Kita nggak peduli yang mana yang lebih panjang, yang mana lebih pendek, kita nggak peduli. Pokoknya ada yang di depan oksigen, ada yang di belakang oksigen. Nah, buat yang di belakang oksigen, yang
ini adalah alkil. Sedangkan ini adalah si esternya, gitu ya. Ini adalah alkanoatnya. Ada ester itu kalau misalkan ester itu nama trivial ya, teman-teman. Buat nama IUPAC-nya itu adalah alkil alkanoat. Jadi ini alkilnya, yang di belakang oksigen itu alkilnya, yang di depan oksigen itu alkanoatnya. Jadi gimana cara penamaannya Teh? Kalau misalnya berdasarkan tanda nama IUPAC nih, yang kita namain itu pasti alkilnya dulu. Kalau misalnya di sini kita ngelihat ya, alkilnya ini ada 4, 4 itu berarti apa? Butana. Tapi karena dia alkil jadinya butil ya. Berarti dia jadinya di sini ada ini juga ya, di sini di rantai kedua ada metilnya. Jadinya 2 maaf, 2 metil butil. Udah. Terus di sininya ada metil ya di sini. Jadinya metanoat. Nah, jadi kayak begini. 2 metil butil rantai panjangnya. Terus di sininya metanoat. Jadi kita tidak peduli ya di sini lebih panjang, di sini lebih pendek. Pokoknya yang di belakang O sudah pasti alkil. Yang di depan O itu sudah pasti alkanoatnya. Gitu. Lanjut, ini kayak nomor B ya. Ini juga sama. Berarti yang di sini ini alkil, ini alkanoatnya. Kita hitung dulu. Ini ada 1, 2. Satu ini berarti alkilnya dari si alkil ini. Terus ini 1, 2. Berarti ini jadinya kita omongin si ininya dulu ya, si alkilnya dulu. Ini 1,1 dimetil. Dimetil yang rantai panjangnya etil, dimetil etil. Terus langsung ke si alkanoatnya, ini ada 2, berarti etanoat. Gitu. Cukup mudah lah ya. Cukup mudah kan, guys? Oke, lanjut ke yang E. Nah, yang E ini baru asam karboksilat nih. Karena di sininya ada OH. Nah, kalau misalnya asam karboksilat itu harus pertama-tama nih sebelum kalian menamakan apapun, tambahin asam dulu. Terus baru kita cari si rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya kelihatan ya di sini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti sama lagi. Jadinya butana ya. Kalau misalnya 4 butanoat berarti jadinya. Berarti kita sebutkan alkilnya dulu. Di sini di cabang kedua ada fluor, berarti jadinya asam 2 fluoro. Ininya 4 butanoat. Gitu. Cukup mudah lah ya, guys. Tinggal tambahin asam, cari alkilnya yang mana, terus tinggal dinamain si rantai panjangnya gitu. Ya yang pertama-tama itu pasti nyari rantai panjangnya dulu, terus tinggal tambahin asam, cari alkilnya di berapa, nomornya berapa, terus nama alkilnya apa, baru ditambahin si nama si rantai alkananya gitu. Terus ditambahin OAT, udah selesai. Jadi bisa kelihatan ya di sini kalian ngelihat ini kan sama-sama OAT nih. Tapi yang membedakan yang OAT yang ini kan ester. Sedangkan OAT yang ini adalah asam karboksilat. Yang membedakannya cuma di asamnya aja gitu. Terus ini jelaskan mengapa titik didih, ini bisa cari sendiri. Terus ini lanjut ya. Ini ke amina. Amina ini sebenarnya agak tricky ya. Agak sulit sedikit lah. Nah,
Kalau misalnya udah namanya amina, itu suatu senyawa itu pasti ada nitrogennya. Nah, di sini kita harus ngeliat nih, sikloheksaamina. Kita lihat nama belakangnya sikloheksaamina, berarti kemungkinan besar yang rantai paling panjangnya itu yang di paling belakang gitu. Berarti dia sikloheksa, kita bikin dulu sikloheksanya. Mirip sama benzena ya, tapi sikloheksa itu nggak ada rangkapnya. Ini semuanya, ini rantainya nggak ada rangkapnya, ini semuanya alkana. Berikatan sama N, karena dia amina, dan ada dimetil, berarti N-nya ini berikatan sama 2 metil. Ini juga. Gitu. Ini inget ya, ini sikloheksana, bukan benzena. Oke. N, N itu maksudnya kayak ya dimanapun lah ada gitu, N, N. Soalnya kan ini tidak bisa kita kayak 1, 2, 3 gitu. Oke? Jadi tidak perlu dipusingkan lah N, N itu. Terus asam P-aminobenzoat. Nah, ini baru benzena nih. Benzoat. Ada asapnya. Berarti asam karboksilat. Dengan si rantai utamanya adalah benzena. Kita gambar dulu benzenanya. Terus para, kalau misalnya para berarti gimana? Para itu kan ke sini ya. Para. Terus aminobenzoat, berarti amino itu berarti dia jadi gugus akil ya. Dia berarti di sini amino NH2. Karena satunya udah berikatan ke sana. Terus satunya lagi apa? Betul, si gugus asam karboksilatnya. CH3 lagi. COOH. Gitu. Mudah lah ya, cukup mudah kan? Jadi kalian pokoknya kalau misalkan disuruh ngegambar, berarti kalian harus cari dulu mana rantai yang paling panjang. Misal kayak begini nih, anilin ini kalau misalnya udah anilin begini pasti nama trivial. Anilin itu nama trivial dari, betul, dari apa coba? Dari benzena yang berikatan sama NH2. Ini itu anilin. Kalau misalnya dia dibilangin orto, berarti gugus keduanya ada di samping sini. Cuma beda satu doang nih sama si gugus aminonya ini. Terus apa nih yang berikatannya? Yang gugusnya satu lagi apa? Metil. Gitu. Gitu doang sih sebenarnya. Nggak gitu doang ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ini soal yang sebenarnya agak-agak membingungkan banget. Tetra etil amonium hidroksida. Amonium hidroksida itu juga adalah senyawa amina. Kenapa? Karena senyawa amina itu lahirnya dari amonia. Amonia itu kan NH3 ya, begini. Ini H, ini H, ini H. Ketika seperti ini, dia jadi amonium. Tapi kalau misalkan H-nya kita ganti 1, jadi R, dia jadi amina. Gitu. Nah, kalau misalnya tetraetil amonium hidroksida, tetra berarti ada 4 teh. Kan apa? Elektron valensinya N cuma 3. Kan dia tangannya cuma 3. Gimana caranya kok bisa dia jadinya tetra? Jadinya 4 nih berikatan sama 4 etil. Bisa. Dengan cara apa? Betul, ikatannya satunya ini ionik, guys. Bukan ionik mobil ya. Ioniknya ikatan ionik aja. Nah, jadi kita tambahin plus di sini dan dia berikatan satu sama satu metil di sini, satu etil di situ ya. Sisanya tetra nih ya. Tetra berarti dia berikatan sama 4 etil, tetra etil berikatan sama 4 etil.
etil C2H5 berarti ya. Ini juga C2H5. Ini juga C2H5. Ini juga. Terus yang terakhirnya ini gimana teh? Kan ini ada hidroksida. Hidroksidanya apa? Hidroksidanya juga sama aja. Dia ada juga ion hidroksida yang di sini. Jadi dia sebenarnya tidak berikatan ya, tidak berikatan ke senyawa ininya. Tapi dia jadi satu. Tapi dia tidak berikatan. Karena apa? Karena nggak stabil gitu. Ya dia keadaannya nggak stabil jadi kayak begini. Dia satunya berikatan di sini, satunya berikatan di sini. Nggak berikatan juga sih ya. Ya begitulah. Jadi kalau misalnya disuruh gambarin tetraetil amonium hidroksida, gambarkan seperti ini. Ini si metilnya kalau misalnya mau kalian panjangin juga boleh. Dipanjangin jadi gini ya. Dipanjangin jadi ini C, H2, ke sini C, H3. Ini juga boleh, mau dipanjangin begitu juga boleh. Tapi pokoknya kalau misalnya udah kayak gini, ini berarti ada satu, kalau misalnya udah tetraetil berarti ada satu yang berikatannya itu bukan berikatan kovalen gitu ya. Ini kan kovalen nih, ini kovalen juga nih, ini kovalen juga. Ini berarti keikatannya yang di sini itu ionik. Karena nggak mungkin berikatan kovalen lagi, dia cuma punya 3 elektrovalensi gitu. Lanjut ke yang nah ini N-nitrosoamina. Sebagai konteks ya guys, nitrosoamina itu adalah senyawa yang berbahaya kalau misalkan kalian makan daging yang dikasih pengawet. Jadi ada yang namanya pengawet nitrat nitrit, dan kalau misalnya nitrat nitrit itu biasanya dipakai untuk ngawetin daging. Nah, masalahnya ketika nitrat nitrit ini direaksikan dengan asam amino yang ada di dalam daging, yang ada di protein daging, dia akan membuat sebuah senyawa yang namanya nitrosoamina, yang which is berbahaya. Nah, mekanisme reaksi pembentukannya kayak begini. Ini kita gambarin dulu si apa? Si nitritnya ya. Ini namanya nitrit. Gambar apa sih? Kalian boleh cek-cek lagi lah ya. Ini sama juga O-min. Ya, berikatannya ionik. Plus si senyawa aminanya. Senyawa amina yang ini apa teh? Kalau misalnya yang ini asam amino. Asam amino tuh semuanya kayak begini. Pokoknya ini tinggal diganti aja ya, si gugus-gugus ininya tinggal diganti doang. Dia jadinya nitrosoamina. Nitrosoaminanya seperti ini. Berikatan sama 2R lagi ya, kayak begini. Sama satunya lagi. Gitu. Mungkin bisa juga sih kalian cari di ini. Jadi kalau misalnya kalian mau cari di Google, nitrosoamina synthesis. Ya ini. Yang mana ya? Kita maunya dia pakai nitrat nitrit. Nah ini ya nitrat nitrit nih. Nah ini. Nah, sodium nitrit nih ketika bertemu dengan amina yang which is asam amino, ketika di kondisi asam, yang tadi asam amino kan soalnya.
Ketika di kondisi asam, dia akan menjadi nitrosamin. Oh, ini Na ya ternyata, bukan. Oh, iya, maaf guys. Ini kenapa gue tulis 4? Maaf. Ha. Ya, oke. Jadi begini ya. Ini agak gak jelas juga sih sebenarnya. Nih, kalian lihat ini aja. Jadi sodium nitrit direaksikan dengan amina dalam keadaan asam, dia akan menjadi nitrosamin. Mungkin bisa SS ini aja. Kalau misalnya kalian kayak kurang jelas, boleh juga googling aja langsung N-nitrosamin sintesis. Jadi kalau misalnya kalian bingung keywordnya apa, sintesis ya guys. Pembentukan apa, pembentukan tuh sintesis gitu. Masuk sini. Oke. Ke ini apa? Mengenai amina biogenik, perbedaan amina biogenik. Nah, ini bisa cari sendiri lah ya. Kalau misalnya yang begini-begini, kalian bisa chat GPT sendiri. Berikan masing-masing 5 senyawa amina biogenik. Ini juga bisa cari sendiri. Nah, terakhir kayak yang benzena. Nah, benzena itu sebenarnya paling apa ya? Paling susah dijelasin. Nah, ini kalau misalkan ada benzena yang berikatan sama ini, berikatan sama metil, berarti itu namanya betul metil benzena. Tapi metil benzena ini adalah nama IUPAC. Kemungkinan besar kalian akan ditanyakan nama trivialnya juga. Nama trivialnya apa teh? Nih ya, ini. IUPAC-nya itu metil benzena. Dan nama trivialnya adalah toluena. Toluena yang di TNT itu ya, betul, toluena yang di TNT. Ini toluena yang di TNT. Begini senyawanya dari benzena. Lanjut ya ke yang B. Sama juga, gampang. Ini gugus. Iya, betul, asam karboksilat. Jadi kalau misalnya asam karboksilat gampang. Tinggal asam benzena diganti jadi benzoat. Bener, ini adalah asam benzoat. Bukan. Ini bukan asam benzoat. Gak sih? Bukan. Itu bukan asam benzoat. Ini bukan asam karboksilat, jir. Maaf guys. Ini itu R. Ini ester ya. Ini berarti jadinya bukan ester juga sih. Ini sebentar, aku lihat catatan aku dulu. Ini aldehida. Maaf teman-teman. Kalau misalnya aldehida itu kan berarti alkanal. Gampang juga sebenarnya. Alkanal itu berarti kita tinggal nambahin doang. Jadinya ini kan metana nih. Ini kita anggap sebagai alkil. Berarti jadinya kita omongin dulu sih ininya, kita omongin dulu sih aldehidnya, baru kita sebut si tidak, kita sebut dulu si alkilnya, baru kita sebut si alkanalnya ya, kita sebut si aldehidanya ya. Ini alkilnya benzena, benzil berarti ya, benzil. Alkanalnya apa ini? Metanal. Benzil metanal. Atau bisa juga disebutnya harusnya sih benzenal ya. Gitu. Ini nama IUPAC ya, of course. Of course aja, Ayang orang kopo. Nah, ini agak membingungkan nih teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu, ini adalah struktur kimia dari vanilin. Ya, dari yang tadi senyawa flavor vanila itu namanya vanilin. Ini struktur dari vanilin. Gimana teh cara ininya, cara namainnya? Ini kayak banyak banget nih nama dari
ini banyak banget nih gugus fungsinya kok kayak banyak banget. Nah, gampang sebenarnya, kita perlu, mengidentifikasi dulu satu-satu ya. Jadi, di sini ini ada, aldehida, aldehid ya, aldehid, terus di sini ini metoksi, ini alkoksi, ini alkoksi alkana. Alkoksi alkana itu ether, alkoksi alkana, alkoksi, terus ini itu hidroksi. Yang mana berarti gugus fungsi yang akan kita pakai menjadi nama? Yang paling panjang, yaitu aldehid. Berarti ini adalah senyawa aldehida ya. Kalau misalnya senyawa aldehida berarti ya belakangnya bakal al. Dan yang ini kita anggap menjadi gugus alkil ya. Kita anggap menjadi alkil. Berarti kita namain dari sini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Terus ini IUPAC-nya itu berarti jadinya kita namain dari alfabetis ya, si gugusnya harus alfabetis, jadi A, B, C, D, E, F, G. Ini kan metoksi, H duluan. Jadi 4 hidroksi, di 3 metoksi, benzal ya. Ini benzena ya. Benzena sama ada aldehidanya. Benzal dehida. Ini kenapa caps lock semua? Sorry, ditulis ulang. 4 hidroksi, 3 ini kenapa ada W-nya? Hidroksi benzal dehida gitu, atau benzenal gini juga bisa, gitu juga boleh gitu. Terus lanjut ke D. Ini nggak susah-susah banget ya, ini harusnya kalian juga sudah pernah lihat. Ini COOH, ini baru asam karboksilat, oke. Maaf ya teman-teman. Yang pertama-tama apa? Betul, asam. Terus di sini ini rantai utamanya benzena, berarti jadinya asam benzoat. Don. Dah. Nah, lanjut ya. Jika poin D, asam benzoat, di atas dirasakan dengan suatu bahasa NaOH. Sebutkan nama senyawa yang terbentuk dan gambarkan strukturnya. Boleh. Mana ini kursornya? Hilang. Asam benzoat, kita gambar dulu. Aduh, sorry ya, gambarnya jelek. Ya gitulah pokoknya ya teman-teman. C O O H. Direaksikin sama Na OH. Dia bakal jadi betul natrium benzoat. Nih, terus ininya C, ininya O, dan ini dia bakal berikatan jadinya O, Na. Gitu. Buat gambar yang lebih bagusnya kalian bisa lihat di Google. Tapi ini jadinya natrium benzoat. Ini adalah bentuk garam ya, bentuk garam dari benzoatnya. Udah, ini sebut kalimat kegunaan benzena ini juga kalian bisa lah ya. Kalian bisa cari sendiri di ChatGPT atau di Google. Bisa, kalian pintar. Jadi kalian bisa cari sendiri. Gitu. Udah sih. Cuma segitu aja.
Gitu aja sih, emang cuma segitu doang, guys. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh, di WA, boleh juga di IG, boleh juga udah sih, udah itu aja. Boleh di IG, boleh di WA, nanti nomornya bisa di mana ya? Ya boleh deh di IG aja, Nidia Lauda, ya, teman. Dan ingat ya guys, ini kalau misalkan sampai UASnya kalian jelek, itu bukan akhir dari dunia, ya. Tidak perlu sedih, tidak perlu apapun. UASnya jelek ya udah nggak apa-apa. Anak-anak teknologi pangan belajar kimia organik buat apa? Biar gak salah ngasih aja. Kita jangan ngasih asam folat jadi asam sulfat gitu aja. Sisanya udah, apakah kita perlu kayak tahu sampai nona dekana itu senyawa apa? Sebenarnya nggak perlu sih. Yang penting kita tahu kan ether itu pelarut, jangan jangan ngasihnya jangan jangan etuna gitu, ngasihnya ether gitu. Gitu aja sih teman-teman. Cuma ya sih, gitu aja. Dadah. Terima kasih teman-teman. Good luck UASnya. Bye bye.